Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan serta kesempatan sehingga kita masih bisa bertemu di tempat ini dalam suatu kegiatan diseminasi dalam penerapan pemahaman tentang budaya positif di lingkungan sekolah. Ini merupakan salah satu tugas kami pada pendidikan guru penggerak, di mana kami sebagai calon guru penggerak angkatan 10, kami di SMP Negeri 1 Ampi Babo ini ada 2 orang. Jadi Bapak Ibu guru hebat SMP Negeri 1 Ampi Babo, kami berdiri di sini nantinya menyebarkan pemahaman, bukan berarti kami sudah tahu segalanya. Tidak, ada nanti beberapa hal mungkin menjadi pelajaran baru yang kami sudah terima pada pendidikan guru penggerak, maka kita berbagi lewat kesempatan ini dan tetap kami memohon umpan balik dari Bapak Ibu nantinya. Baiklah Bapak Ibu, pada pertemuan kali ini kami 2 orang akan membagi beberapa materi kegiatan. Jadi konsep inti dari budaya positif ini ada 6 bagian. Yang pertama tentang disiplin positif sendiri, kemudian yang kedua nilai-nilai kebajikan, dan yang ketiga terkait hukuman, penghargaan, dan restitusi. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Elvayanti. Kepadanya saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Ampi Babo yang telah bersedia hadir di tempat ini, memberikan dukungan kepada kami berdua, juga kepada Ketua Komunitas Mapande, kemudian rekan-rekan sejawat saya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih telah meluangkan waktu untuk hadir di tempat ini. Di sini seperti disampaikan tadi, di sini kami hanya ingin berbagi dan berdiskusi seputar materi yang telah kami pelajari. Jadi ada 6 materi, jadi nanti ini yang kami bagi berdua. Jadi selamat datang para guru hebat. Kita di sini belajar bersama-sama. Kemudian tentu kita akan berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan budaya positif di sekolah kita ini. Ya, Bapak Ibu, mungkin kita tahu bersama bahwa segala sesuatu jika hanya satu yang bergerak, ya itu tidak akan berjalan sempurna. Harus semua bergerak, kita saling mendukung, saling menggunakan potensi yang kita miliki masing-masing. Mungkin sebelumnya kita ice breaking dulu. Ya, ice breakingnya saya putarkan video, nanti kita akan diskusi pelajaran apa yang bisa kita ambil dari video ini.
Mungkin ada yang teman-teman yang mau kasih tanggapan apa pelajaran yang bisa kita ambil dari video ini. Pak Rizky mungkin. Ya, dari pemaparan atau video yang saya sebutkan, ulasan yang saya bisa ambil dari video tersebut adalah kebersamaan yang dimana ketika kita ingin memulai sesuatu tanpa campur tangan orang lain itu tidak akan bisa terjadi kan, seperti itu. Jadi ibaratnya juga seperti kayak sapu lidi, kalau kita cuma mengandalkan satu helai sapu lidi itu tidak akan bisa kita gunakan. Jadi dengan adanya beberapa helai sapu lidi pun juga bisa kita gunakan menjadi sapu lidi, bisa digunakan berbagai macam bentuk pekerjaan seperti itu. Jadi video tadi menggambarkan bahwa betapa pentingnya yang namanya kebersamaan yang kita harus jalin, kita lakukan sehingga sesuatu yang sulit untuk kita terjadi itu bisa dilakukan seperti itu. Ya, terima kasih. Masih ada teman yang lain? Jadi, ya seperti yang dikatakan Pak Rizky ya, ini juga kami diberikan pertanyaan nanti ketika kami menerima materi pemahaman elaborasi, ya, bahwa sejatinya untuk mengubah suatu keadaan maka harus ada yang bergerak, dan kalaupun ada yang bergerak tetapi tidak ada yang mendukung atau tidak ada yang kita tidak bekerja sama, maka mustahil rasanya perubahan itu bisa terjadi. Jadi apapun keinginan kita, kalau kita tidak bersinergi, kita tidak berkolaborasi, maka tidak akan terwujud. Mustahil rasanya. Apalagi materi kita hari ini itu materi budaya positif. Untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah kita harus bersinergi, harus berkolaborasi dan saling mendukung, saling memberikan dukungan satu sama lain, seperti yang dikatakan oleh Pak Rizky. Ya, kita lanjut ke Bapak Ibu, kita lanjut ya. Apa itu budaya positif? Bapak Ibu mungkin sudah pernah atau sudah sering dengar apa itu budaya positif. Bapak Ibu yang dipahami sekarang ini atau kemarin-kemarin, apa itu budaya positif? Ibu di sini ya. Terima kasih. Budaya positif itu budaya atau kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang baik atau yang seperti kalau anak-anak yang karena biasa berkata baik. Ya, terima kasih. Jadi Bu Cecilia memberikan bahwa budaya positif itu adalah kebiasaan baik seperti cium tangan, salam dan lain-lain ya. Jadi budaya positif itu di sekolah adalah nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai profil pelajar Pancasila. Seperti dikatakan tadi ada 5 F. Kemudian kata-kata jahit, maaf, tolong, terima kasih, ya, seperti itu. Kemudian budaya malu, ya. Di kelas-kelas kita sudah ada poster-poster kita tempel. Kemudian keyakinan kelas, ya.
dijelaskan oleh Ibu Nuraini. Jadi budaya positif ini untuk menerapkan di sekolah, kita harus memahami konsep-konsep inti budaya positif. Ya, yang pertama disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol seorang guru, keyakinan kelas atau sekolah, kemudian ketiga restitusi. Jadi disiplin positif itu merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah-sekolah kita. Nah, ketika mendengar kata disiplin, apa yang terpikir di benak kita? Kalau di siswa disiplin itu yang terpikir di benak kita itu adalah tepat waktu. Iya, tepat waktu, peraturan.
lalu lintas atau dia mau mendapatkan misalkan penghargaan, tidak. Tapi dia meyakini bahwa memakai helm itu ada nilai keselamatan di dalamnya. Dia secara sadar, mau dia dipaksa, mau dia diberikan hukuman, mau dengan tidak, itu tetap dia akan melakukan. Nah, inilah yang disebut dengan motivasi intrinsik. Motivasi yang muncul dari dalam diri peserta ini. Olehnya, pemberian hukuman dan penghargaan berlebihan harus dihindari untuk meminimalisir motivasi ekstensif dalam diri murid. Jadi, diharapkan dalam menerapkan budaya positif itu sebaiknya kita menghindari yang namanya hukuman. Sama juga, ternyata ini yang membuat kita kaget kemarin bahwa ternyata penghargaan juga itu tidak efektif untuk mendisiplinkan siswa. Ya sama, baik hukuman maupun penghargaan sama-sama tidak efektif. Jadi yang diharapkan itu kita bukan memberikan hukuman, tetapi nanti akan melakukan yang namanya restitusi. Jadi berbeda antara hukuman dan konsekuensi. Jadi ini ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Jadi tapi konsekuensi ini akan ada setelah kita sepakati yang nanti akan kita sebut dengan kesepakatan kelas. Nanti ini akan dijelaskan oleh Bu Aini. Sekarang kita untuk memahami yang mana hukuman, yang mana konsekuensi, ini saya akan putarkan suatu game dalam hal ini. Boleh Bapak Ibu? Jadi Bapak Ibu, kita harus supaya kita bisa memberikan mengambil kebijakan ketika memproses anak-anak, kita harus bisa membedakan mana hukuman dan mana konsekuensi. Jadi yang pertama, ketika kita memberikan menyuruh anak-anak mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya, hukuman. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Kemudian yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kemudian yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, hukuman atau konsekuensi. Ya, yang terakhir, murid disuruh untuk mengenakan sepatu
akan memotivasi siswa untuk berbuat atau menggapai apa yang diinginkan, mencapai apa yang diinginkan. Tapi biasanya hal itu ada negatifnya, bahwa itu hanya untuk membanggakan diri sendiri dan membuat teman lain itu kayak kecil atau rasa minder atau rasa gimana kalau tidak mampu untuk menggapai seperti yang diharapkan untuk mendapatkan hadiah itu. Ya, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Ibu Sri ya. Ya, seperti itu. Bapak Ibu, kemarin terus terang saya pribadi kaget. Dikatakan bahwa penghargaan
gitu. Kemudian kalau dia iseng karena dia suka melihat ekspresi teman-temannya, berarti sebenarnya dia itu ingin memenuhi kebutuhan dasarnya, itu kesenangannya dia. Jadi anak-anak melakukan apapun pasti ada kebutuhan dasarnya yang dia tidak penuhi. Begitu juga dengan kita. Jadi ini yang harus kita pahami secara sama-sama. Mungkin saya tidak ahli dalam memproses anak-anak. Ya, bahwa anak-anak itu ketika melakukan sesuatu
Kemudian nomor 19, saya suka menyelenggarakan aktivitas. Yang membuat aktivitas Saya suka menyelenggarakan aktivitas. Yang terakhir, jika tidak suka sesuatu berjalan tidak sesuai keinginan saya. Jadi saya tidak suka kalau sesuatu tidak berjalan sesuai dengan keinginan saya. Silakan Bapak Ibu jelaskan berapa poinnya. Sudah? dulu. Ini nanti sampai 40, karena yang 40 itu alasan. Kalau bertahan hidup pasti semua orang punya keinginan yang tinggi untuk kalau bertahan. Yang kita mau cari tahu saat ini, supaya kita bisa mencari hal-hal positif, bagaimana kita memenuhi kebutuhan dasar kita yang paling tinggi itu. Sekarang mau bersatu. Siap, kamu dalam satu bulan. Lain lagi hitungannya kalau salah. Lain lagi. Nanti wajib kan berarti perasaan. Bersatu. Jadi lain kita bilang lagi. Saya suka memiliki pilihan. Suka memiliki pilihan. Kemudian, Kedua. saya adalah orang yang aktif. Yang ketiga, duduk di sekolah adalah hal yang sulit untuk saya. Apa? Duduk bagaimana Duduk di nih? sekolah adalah hal yang sulit untuk saya. Duduk bagaimana nih? Kemudian, saya tidak suka membaca dalam jangka waktu lama. Oh. 25. Saya baca cepat sedikit ya. Saya senang mencoba hal-hal baru supaya gantian dengan guru lain. Kemudian, saya akan bermain sendiri jika saya mau. Saya akan bermain sendiri jika saya mau. Kemudian, apa yang saya pakai tidak berpengaruh bagi saya. Kemudian, saya tetap akan melakukan suatu hal walau teman-teman saya tidak suka. Saya tetap akan melakukan suatu hal walau teman-teman saya tidak suka. Kemudian, saya tidak suka disuruh-suruh. Kadang-kadang sebenarnya ini. Kemudian, terakhir, kerapian tidak berpengaruh bagi saya.
Ya. Jadi kalau nomor 1 sampai 10 itu adalah kebutuhan dasar, disayangi dan diterima. 11 sampai 20 itu penguasaan. Jadi kita butuh pengakuan dan kemampuan. Kalau 21 sampai 30 itu kebebasan. Itu kita butuh akan pilihan-pilihan. Kalau 31 sampai 40 itu kesenangan. Kebutuhan untuk merasa senang. Kira-kira Bapak Ibu yang mana yang paling tinggi? Kesenangan. Oke, saya kasih dulu nih Ibu Diani, apa yang paling tinggi? Ketenangan sampai 3 kali. Kesenangan. Yang pertama, Krisna. Yang ketiga itu kebebasan. Kebebasan ya, kebebasan berat. Yang lain kan, sama ya? Pak Rizky, oh ini apa? Kebebasan. Pak Rizky, kebebasan. Ibu Narti, Kebebasan, kesenangan. oh berarti sama. Ibu Darlina, yang terakhir apa itu? Yang terakhir itu kesenangan. Yang keempat, Ibu Sisilia? Ya udah hanya 3. Tidak, yang paling tinggi apa? Nah, sama itu hampir sama 1, 2, 4. 1, 2, 4 sama. Berarti kalau Ibu Sisilia itu disayang, penguasaan, dan kesenangan. Coba bandingkan dengan Bapak Ibu aktivitasnya Bapak Ibu selama ini dengan yang Ibu rasakan, benar tidak? Kayaknya soalnya saya suka jalan-jalan. Gaulnya senang-senang. Bapak Ibu. Kemudian saya sampaikan hari ini, Bapak Ibu sekiranya ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Kalau ada yang baiknya kita simpan sama-sama dan akan dilanjutkan oleh teman saya, Ibu Nuraini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas 3. Kebebasan dan keinginan. Mari kita
tadi masih terkait konsep inti dari budaya positif. Jadi yang selanjutnya yakni tentang 5 posisi kontrolnya guru, kemudian tentang keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Jadi tadi kita sudah dengar bersama, sudah disentil sedikit tentang keyakinan kelas dan apa itu restitusi. Yang pertama adalah 5 posisi kontrol guru. Berarti dalam hal ini ada 5 posisi yang sudah kita lakukan sebenarnya Bapak Ibu. Tanpa kita sadari berarti kita ada di antara dari 5 posisi itu. Posisi yang pertama adalah penghukum. Posisi yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Posisi yang ketiga adalah sebagai teman, dan yang keempat adalah pemantau, dan yang terakhir adalah posisi sebagai manajer. Sekarang saya mau kembalikan bertanya kepada Bapak Ibu. Kira-kira dari 5 posisi ini, Bapak Ibu terkadang ada di posisi yang mana? Nah, Ibu Sisilia semua. Yang lain? Berarti posisi sebagai penghukum. Yang ketiga sebagai teman. Ya, sebagai teman. Jadi Bapak Ibu, terkadang ada sebuah kasus yang dilakukan siswanya kita terkadang ada segitiga restitusi. Tadi sudah dijelaskan apa itu restitusi, dok? Restitusi segitiga. Restitusi ini proses menciptakan kondisi baik bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya. Proses perbaikan berarti. Dikatakan segitiga restitusi karena ada 3 tahapan yang akan kita lalui dalam menerapkan itu restitusi dalam memperbaiki kesalahannya siswa. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas ini bertujuan untuk mengubah orang yang gagal karena berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi kalau kita sedang memproses siswa mau memperbaiki kesalahannya, pada tahap menstabilkan identitas ini bisa saja kita memberikan bahasa kepada siswa, ya berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita sering bahasa seperti ini. Bapak atau ibu juga pernah melakukan kesalahan. Bapak atau ibu tidak mencari siapa yang salah di sini, melainkan kita akan sama-sama mencari solusi dari permasalahan. Jadi pada saat siswa ditanya, kamu bikin kesalahan, saat dia akui dia pernah membuat kesalahan, kita bisa melontarkan kalimat, ya kamu berhak merasa begitu. Ini berarti kita ada pada tahap menstabilkan identitas. Setelah tahap ini selesai, kita masuk ke tahap yang berikutnya, yaitu adalah memvalidasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah ini membantu siswa merasa didengar dan diperhatikan. Jadi pada saat siswa mengakui kesalahannya, ya ibu saya tadi tanpa tidak sadar saya sudah tendang mejanya temanku sampai dia menangis. Kalau saat itu terjadi, kita tidak boleh, kau juga kenapa kau banting-banting lagi meja, karena kau tendang. Jangan seperti itu. Diupayakan pada tahap ini, siswa itu harus kita buat bahwa dia merasa bahwa dia didengar dan diperhatikan. Dengan cara boleh kita melontarkan satu kalimat,
Oh, kamu pasti punya alasan kok melakukan hal ini, atau tidak? Oh, padahal kamu bisa melakukan hal yang buruk dari ini. Syukurlah kau cuma tendang mejanya. Kata-kata manis begitu yang susah diucapkan. Jadi setelah memvalidasi tindakan yang salah tadi, kita masuk ke tahap berikutnya, menanyakan keyakinan. Oleh karena itu, gunanya ada sebuah keyakinan di dalam sekolah atau di dalam kelas. Gunanya pada saat siswa kita membuat pelanggaran, kita kembalikan ke keyakinan yang sudah mereka buat. Kita tanyakan lagi. Menanyakan keyakinan ini merupakan tahap terakhir pada segitiga restitusi, di mana siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya. Berarti kita kaitkan dengan keyakinan yang sudah mereka buat, mereka sepakati. Dengan cara kita bisa memberikan kalimat apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, atau yang di dalam kelas atau dalam keluarga. Kemudian apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Jadi Bapak Ibu, dalam menyelesaikan sebuah kesalahan yang dilakukan oleh peserta didiknya kita, jangan kita ambil tindakan kita berada pada posisi kontrol penghukum atau sebagai pembuat rasa bersalah, atau kita berlaku sebagai teman, atau kita sebagai pemantau saja. Malahan kita disuruh menjadi sebuah manajer dengan tahapan segitiga restitusi dengan menggunakan landasan keyakinan yang sudah dibuat. Jadi itu sangat berkaitan. Posisi kontrol sebagai manajer, kita selesaikan permasalahan atau kesalahan yang dibuat siswanya kita dengan menggunakan penerapan segitiga restitusi dengan 3 langkah tadi, dengan selalu berlandaskan pada keyakinan atau kesepakatan yang sudah mereka buat di kelas. Menutup kegiatan ini, saya mungkin persilakan kepada Bapak Ibu. Siapa tahu ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau disampaikan, saya persilakan. Ini merupakan metode yang cukup baik dalam mengatasi permasalahan yang kita dihadapi oleh pendidik. Saya sekarang itu mungkin nanti rapat kenaikan kelas, mungkin saya yang akan diserang bisa karena perwalian saya itu semuanya bermasalah. Pertanyaan saya, apakah ketika saya menerapkan metode segitiga restitusi ini belum terlambat atau sudah terlambat untuk menghadapi anak-anak wali saya yang sekarang ini? Itu saja barangkali. Jadi saya minta sarannya, apakah kalau metode ini saya terapkan sekarang pada anak wali saya yang sudah di ujung tanduk, mungkin kemungkinan besar sudah naik kelas seperti contoh itu Muhammad Fajar. Apakah metode ini sudah terlambat atau belum? Terima kasih. Kami juga berdua di sini masih tahap belajar, cuman kami mencoba sharing gini. Untuk kasus anak-anaknya tadi, anak-anaknya kita mungkin kalau untuk segitiga restitusi bisa diterapkan sebenarnya. Hanya saja kalau kayak kasusnya Fajar, ini memang kita kemarin sudah melakukan diagnostik awal secara menyeluruh di awalnya. Nah, anak-anak biasanya yang bermasalah itu dulu yang harus kita pahami bahwa mereka itu ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Jadi kemudian kita tidak ada namanya keyakinan kelas yang kita buat sebelumnya. Jadi kemudian yang ketiga juga kita harus pahami bahwa anak-anak itu punya minat dan bakat yang berbeda-beda.
kemudian ini memang anak ini bakatnya di mana, kemudian apalagi tadi itu keyakinan kelasnya kita sudah ada. Jadi kalau kita mau memproses anak-anak mau melakukan segitiga restitusi itu bisa jalan kalau sudah ada keyakinan kelas yang kita buat, supaya juga kita tidak membuat anak-anak bagaimana? Kita bisa kembalikan dia meyakini bahwa memang perbuatannya itu tidak sesuai dengan apa yang dia yakini. Mungkin kalau untuk kasus-kasusnya anak-anak yang kita seperti Fajar itu bisa kita cari tahu penyebabnya supaya kita tidak salah mengambil tindakan, bahwa kita harus selidiki dulu kenapa dia berbuat seperti itu. Paling tidak kalau memang tidak sampai di proses menanyakan keyakinan, bisa 2 langkah. Kita mencari dulu validasi tindakannya, kemudian menstabilkan identitasnya dulu. Kalau kita tidak sampai di keyakinan kelas, bagaimana dia mau memperbaikinya? Seperti itu mungkin dari saya. Saya satu itu jadi menghadapi sampai menghadapi Fajar ini kayak metode yang diucapkan dan tidak sahabat tadi. Pertama, sebelumnya dan ada yang kurang ada yang kurang. Kebutuhan dasarnya harus. Kebutuhan dasarnya itu memang kita ada masalah. Mana orang tua ini mau cerai. Terus dari keidentitas terberikan gambar. Bagaimana pentingnya sekolah banyak memang lingkungan keluarga itu mempengaruhi memang karakter mana itu psikolog anak itu juga sudah. Terus yang terakhir tadi apa tadi kelasnya? Juga sudah. Tetapi tidak ada efek yang signifikan. Jangan dipilih yang kotor sedikit saja tidak ada. Jadi kira-kira itu dia di mana kesalahannya aja. Apakah mungkin waktu proses pertama mungkin Pak Heri sudah mengetahui kebutuhan dasarnya kan yang kurang. Dia punya masalah keluarga. Tapi mungkin pada saat kemarin Pak Heri mungkin menghadapi masalah itu, mungkin Pak Heri bertindaknya sebagai teman. Jadi mungkin dia berpikir, oh Pak Heri ini dia anggap saya sebagai temannya. Mungkin masih ada lontaran bahasanya Pak Heri ke Al-Fajar tadi, itu mungkin posisinya Pak Heri masih sebagai teman. Sama halnya juga dengan saya punya perwalian juga, melakukan kesalahan itu sudah banyak masalah yang dilaporkan oleh guru piket, guru BP, wali kelas. Itu saya awalnya sebelum saya terlalu memahami, saya berpikir bahwa Raditya ini lebih bagus kalau saya selesaikan masalahnya itu dengan saya bertindak sebagai temannya. Mungkin dengan saya selalu berbicara, ya melontarkan kalimat apa, tapi mungkin Raditya sampai berpikir, oh dia sudah anggap sebagai teman saya. Cuma yang saya khawatirkan seperti yang saya jelaskan tadi, kalau kita selalu beranggapan sebagai teman, ada posisi kontrol sebagai teman, nanti ada bahasa terakhirnya siswa, saya pikir juga dan ibu ini berteman dengan saya. Itu yang dihindari. Makanya kita tidak boleh berada pada posisi kontrol sebagai teman. Jadi berarti manajernya belum full itu Pak Heri, lebih semangat lagi. Kalau mau dibilang terlambat, tidak ada kata terlambat dalam sebuah perbaikan. Baik itu siswa maupun kita sebagai guru, tidak ada yang namanya terlambat. Yang penting kita tetap semangat mau berusaha memperbaiki. Jadi dites lagi, dicoba. Mungkin kalau ada anggapan bahwa kemungkinan besar dia tinggal kelas, cobalah Pak Heri menerapkan materi yang sudah Pak Heri terima pada hari ini. Mulailah dari langkah awal. Kalau memang sudah divonis tidak naik kelas, mungkin Pak Heri bisa menjelaskan
efek dan bagaimananya boleh dijelaskan dengan Al-Fajr. Siapa tahu. Kami terima kasih banyak atas waktunya dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Baik. Ya, alhamdulillah. Jadi hari ini kita mau membuat yang namanya keyakinan kelas. Sudah pernah dengar keyakinan kelas? Sudah. Sudah pernah membuat? Belum. Iya. Nanti kita hari ini mau membuat yang namanya keyakinan kelas. Jadi mungkin dulu sudah pernah membuat peraturan kelas ya. Nah, kalau hari ini yang kita membuat itu keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas? Karena dengan kalian meyakini bahwa itu adalah baik untuk kita semua, maka nanti diharapkan kalian bertanggung jawab terhadap keyakinan yang telah kita sepakati. Jadi keyakinan kelas nanti yang kita buat, kita akan sepakati bersama, nanti menjadi namanya kesepakatan kelas. Ya, jadi dengan catatan kalau keyakinan kelas itu dia mirip peraturan, tapi dia kalimatnya tidak boleh menggunakan kalimat negatif. Jadi tidak boleh pakai kata tidak boleh atau dilarang. Jadi contoh kalimat negatifnya ini, tidak boleh masuk kelas dan keluar kelas tidak sesuai waktunya. Kita ganti menjadi masuk kelas dan keluar kelas tepat waktu. Jadi kata tidak boleh dan dilarang itu tidak boleh digunakan dalam membuat keyakinan kelas. Paham? Oke. Sekarang kita membuat keyakinan kelas. Jadi Ibu kasih stipnote 1, stipnote ya. Satu orang menuliskan 1. Kira-kira apa yang kamu harapkan di kelas ini? Entah itu yang